Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wahyu Apriana. Saya adalah seorang mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam klasik oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu pemikir politik yang cukup terkenal di kalangan akademisi karena pemikiran-pemikirannya. Nah, nama lengkap dari Imam Al-Ghazali sendiri yaitu Abu Hamid Muhammad bin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini lahir di Ghazaleh atau negeri di Tus, Khaurusan pada 1509 Masehi atau 450 Hijriah hingga 1111 Masehi atau 501 Hijriah. Nah, negeri tersebut didominasi oleh masyarakatnya yang mengikuti Islam Sunni dan juga sebagian kecil terdapat yang mengikuti Islam Syiah, juga di sana terdapat penduduk yang beragama Kristen. Nah, Imam Al-Ghazali ini karena pemikiran-pemikirannya yang cemerlang, ia mendapat julukan sebagai Hujatul Islam atau bukti kebenaran agama Islam dan juga Zain ad-Din atau perhiasan agama. Nah, ayah dari Imam Al-Ghazali ini terkenal dengan pekerjaannya yaitu sebagai pemintal dan penjual benang wol. Nah, ayah Imam Al-Ghazali ini wafat ketika Imam Al-Ghazali berada di rentan usia kanak-kanak. Kemudian ayah Imam Al-Ghazali ini menitipkan wasiatnya kepada seorang temannya yang ahli sufi agar untuk mendidik Imam Al-Ghazali dan adiknya yaitu Ahmad. Imam Al-Ghazali ini pernah berguru kepada Ahwad bin Muhammad Arazikani di Tus. Kemudian ia juga berguru kepada Abi Nasir al-Ismaili di Jurjani. Nah, Imam Al-Ghazali ini diketahui menempuh dua fase dalam pemikirannya. Yang dimaksudkan di sini yang pertama yaitu fase di mana dia sangat bersemangat dalam menimba ilmu dan kemudian menjadi guru besar di perguruan di Nizamiyah. Kemudian yang kedua ia mengalami fase syak atau fase keraguan, di mana keraguan tersebut ia peroleh dari apa yang telah ia pelajari dari Abu Juwaini, yaitu tentang ilmu kalam dan ilmu teologi. Hal tersebut dikarenakan ilmu kalam ini memiliki banyak sekali aliran sehingga menimbulkan pertanyaan di dalam diri Imam Al-Ghazali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karya-karya Imam Al-Ghazali. Di dalam karya-karya Imam Al-Ghazali ini terdapat banyak pendapat yang mengutarakan tentang seberapa banyak karya Imam Al-Ghazali ini. Ada yang menyebutkan terdapat 58 karangan, ada yang menyebutkan sekitar 80 karya, ada juga yang menyebutkan hingga 999 tulisan. Namun di sini yang paling menurut Ahmad Daudi, penelitian yang terbaru adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi dalam yang ia masukkan ke dalam satu buku yaitu Maulufat Al-Ghazali yang kemudian dimasukkan atau dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang dapat 3 kelompok ini yaitu adalah 72 kitab yang dapat dipastikan itu adalah karya dari Imam Al-Ghazali, kemudian terdapat sekitar 22 kitab yang diragukan sebagai karya Imam Al-Ghazali, dan kemudian juga terdapat 31 kitab yang hal tersebut dikategorikan sebagai yang bukan karya Imam Al-Ghazali. Nah, berbeda dengan hal tersebut, berbeda dengan
hal tersebut, Badawi mengatakan terdapat 47 karangan. Nah, berikut di layar dapat karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu membahas mengenai ilmu agama. Yang kedua, Tahafut Al-Falasifah, yaitu menerangkan pendapat filsuf dari segi agama. Yang ketiga yaitu Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad, yaitu inti ilmu ahli kalam atau sikap lurus dalam i'tiqad. Nah, yang keempat yaitu Al-Munkis min ad-Dahlal, yaitu menerangkan tujuan dan rahasia ilmu. Yang kelima yaitu Jawahir Al-Quran, yaitu mengenai rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu Mizan Al-A'mal, yaitu tentang falsafah keagamaan. Yang ketujuh yaitu Al-Maqasid Al-Asnafi Ma'ani Asma'illah Al-Husna, yaitu tentang arti nama Tuhan. Nah, yang kedelapan Faisal At-Tafriq Baina Al-Islam wa Al-Zindikah, yaitu tentang perbedaan antara Islam dan zindik. Yang kesembilan yaitu Al-Qistas Al-Mustaqim, yaitu mengenai jalan mengatasi perselisihan pendapat. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pemikiran politik Imam Al-Ghazali. Nah, di sini pemikiran politik Imam Al-Ghazali ini berpendapat bahwa adanya imamah atau pemimpin dalam suatu masyarakat adalah wajib. Hal tersebut juga sama dengan pemikirannya Al-Mawardi, yaitu yang dapat dipahami bahwa imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian atau nubuah, yaitu dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Imam Al-Ghazali juga melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik itu di dalam ungkapan yang seperti ini. Kekuasaan atau pemimpin adalah wajib untuk ketertiban dunia, dan ketertiban dunia ini adalah wajib bagi ketertiban agama. Dan ketertiban agama ini adalah wajib bagi keberhasilan akhirat. Nah, hal itulah ungkapan dari Imam Al-Ghazali yang mana hal tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya seorang pemimpin di dalam masyarakat. Nah, seorang imam atau seorang pemimpin di dalam sejarah politik Islam ini dikenal sebagai seorang khalifah. Nah, Imam Al-Ghazali ini juga berpendapat bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial, sehingga mereka memerlukan orang lain untuk bertahan hidup. Nah, di sini juga dimaksudkan bahwa manusia atau masyarakat itu memerlukan pemimpin untuk mengarahkannya agar menuju ke jalan yang lebih baik, seperti itu. Dari pemikiran politik Imam Al-Ghazali ini terlihat bahwa apa yang ia maksudkan adalah pentingnya ilmu agama dalam menjalankan perpolitikan atau pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa agama dan pemerintahan atau kepemimpinan itu adalah bagai saudara kembar. Nah, dalam memilih pemimpin dalam suatu masyarakat atau dalam bernegara, tidak hanya mempertimbangkan nilai dari rasio saja atau nilai dari di luar agama, namun juga harus mempertimbangkan apa yang menjadi hukum-hukum agama atau syariat agama. Nah, bila seseorang pemimpin tersebut taat beragama, otomatis ia mengenal siapa Tuhannya. Bila ia mengenal siapa Tuhannya, otomatis dia akan takut dan selalu menjaga tingkah lakunya karena ia takut akan mendapat dosa oleh Allah. Nah, sehingga dengan hal tersebut, dengan memilih pemimpin negara yang paham mengenai
aturan agama akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kemudian Imam Al-Ghazali ini juga menyampaikan prinsip kepatuhan kepada pemimpin yang dicantumkan di dalam bukunya yang berjudul At-Tibr Al-Masbuk. Nah, di mana Allah ini mengelompokkan manusia ke dalam dua golongan. Yang pertama yaitu Nabi dan Rasul, di mana diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia melalui petunjuk-petunjuk Allah. Yang kedua yaitu golongan penguasa. Di sini yang dimaksud adalah pemimpin, di mana kita harus patuh terhadap pemimpin karena seorang pemimpin adalah utusan Allah. Nah, di sini disimpulkan bahwa gagasan Imam Al-Ghazali ini adalah teokrasi. Nah, di dalam pemikiran Al-Ghazali ini yang baru saja saya sampaikan, saya sangat setuju tentang bagaimana menjalankan pemerintahan tersebut menggunakan syariat-syariat agama, seperti bagaimana memilih pemimpin juga melalui syariat-syariat agama. Namun di sini saya juga kurang setuju tentang kita harus selalu menaati seorang pemimpin, karena di sini pemimpin tidak bisa saja mengambil satu langkah yang salah. Nah, di sini masyarakat juga, menurut saya masyarakat juga tetap perlu waspada atau kritis terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemimpin, karena selain salah langkah, bila pemimpin tersebut benar-benar salah langkah dalam mengambil kebijakan, itu akan juga berdampak kepada masyarakat. Nah, di sini juga masyarakat atau kita sebagai orang yang ada di bawah pemimpin itu adalah berfungsi sebagai pengingat bagi seorang pemimpin untuk selalu berada di jalan yang benar. Selanjutnya kita akan memasuki kondisi sosial pada masa Imam Al-Ghazali. Nah, kondisi sosial pada masa Imam Al-Ghazali ini terbilang tidak terlalu baik atau mengalami fase kemunduran. Nah, pada masa ini memasuki masa periode klasik, yaitu antara 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Nah, pada saat itu mengalami kemunduran atau disintegrasi pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Diketahui pada masa itu kekuatan Islam berada di bawah dinasti Abbasiyah, di mana pada masa itu terjadi konflik internal yang tak kunjung diselesaikan. Nah, kemudian hal tersebut terjadi pada periode kedua kekhalifahan dinasti Abbas ini. Pada tahun-tahun sebelumnya juga pemimpin dinasti Abbas ini telah dipengaruhi oleh para tentara dan pengawal yang didominasi oleh dinasti Buwahi Baghdad. Nah, kemudian terus hal tersebut menjadi kemunduran dan kelemahan yang terus-menerus, kemudian menjadi kehancuran bagi dinasti itu. Kemudian dinasti Abbasiyah mengalami disintegrasi politik dan budaya oleh kaum Zanj, Karamitah, dan Hasyiasin. Di sini kaum Karamitah diketahui mengacau keamanan dan membawa batu Hajar al-Aswad. Nah, di mana kaum ini berhasil menguasai batu tersebut selama 2 tahun. Kemudian di sisi lain juga terdapat ulah dari kaum Hasyiasin yang melakukan pembunuhan dan penculikan, di mana hal tersebut
Perdana Menteri Nizam Al-Muluk dari dinasti Saljuk ini menjadi salah satu korbannya, yaitu Perdana Menteri ini merupakan salah satu pengikut setia dari Imam Al-Ghazali. Nah, dengan adanya hal-hal dan berbagai konflik tersebut, Imam Al-Ghazali merasa bahwa telah terjadi krisis moral yang juga di mana saat itu terdapat para ulama dan ahli hukum yang telah melakukan melakukan kesalahan atau korupsi seperti itu. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi salah kata ataupun hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih untuk para teman-teman dan para penonton yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi berguna bagi teman-teman semua dan dapat menjadi bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.